Bingung Habib Rizik disebut menghasut. Reflay Harun, apakah hadir di Maulid Nabi dikatakan keburukan? Assalamualaikum, selamat datang di segmen Indonesia Baca Berita. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, baiknya nonton sampai selesai. Dilansir @pikiranrakyat.com. Pakar Hukum Tata Negara, Reflay Harun menyoroti dugaan penghasutan yang dikenakan kepada Habib Rizik Syihab atas kasusnya saat ini yang masuk dalam proses persidangan. Dalam pembacaan oleh tim kuasa Polda Metro Jaya mengungkapkan, bahwa Habib Rizik Syihab dianggap melakukan penghasutan pada dua acara di tanggal 14 November tahun 2020 lalu, terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya Syarifah Najwa. Ajakan tersebut dilakukan saudara Muhammad Rizik Syihab pada saat kegiatan Maulid di Majelis Taklim Al-Afaf Tebet Utara, Jakarta Selatan, sebagaimana link www.youtube.com/frontTV dengan judul Peringatan Maulid Majelis Taklim Al-Afaf yang diunggah pada tanggal 14 November tahun 2020 melalui kanal YouTube Front TV, tutur tim kuasa hukum Metro dalam pembacaannya. Menurut tim kuasa hukum, ajakan Habib Rizik telah menimbulkan kerumunan warga di Petamburan sehingga tidak mengindahkan surat imbauan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat dan tidak mengindahkan PSBB transisi oleh Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Reflay Harun menyebutnya anggapan penghasutan tersebut adalah hal yang aneh. Sebab ia menganggap bahwa istilah penghasutan pada kedua acara Habib Rizik Syihab tidak tepat. Memang aneh menetapkan tersangka orang dengan ancaman hukuman 6 tahun, karena dianggap menghasut dan penghasutan itu berupa datang ke Maulid Nabi dan pernikahan putrinya, kata Reflay Harun seperti dikutip Pikiran Rakyat _Bekasi.com dari kanal YouTube miliknya, Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2021. Menurutnya, istilah penghasutan digunakan untuk ajakan kepada tindak pidana yang melanggar hukum sehingga bisa dikenakan pasal 160 KUHP. Jadi kalau kita bicara tentang hasutan, itu hasutan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya menghasut untuk memberontak, menghasut untuk membobol toko, dan lain sebagainya, dan orang yang dihasut tersebut kemudian melakukan perbuatannya dan itu adalah tindak pidana sehingga yang menghasut bisa dikenakan kepada pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tutur Reflay Harun. Karena itu, ia mengatakan bahwa penggunaan istilah penghasutan memiliki konotasi negatif sehingga perlu menjadi pertanyaan apakah kedua acara yang dilaksanakan pada saat itu merupakan ajakan untuk berbuat keburukan. Apakah bisa disamakan menghasut dengan mengajak atau menganjurkan? Kan tentunya tidak bisa disamakan karena menghasut itu konotasinya adalah pasti untuk melakukan keburukan, ucap Reflay Harun. Tapi apakah hadir dalam Maulid Nabi, hadir dalam pernikahan itu, bisa dikatakan menganjurkan untuk keburukan, kata Reflay Harun. Lebih jauh, ia menilai jika memang sangkaan itu berhubungan dengan masalah COVID-19 maka seharusnya menjadi persoalan pelanggaran protokol kesehatan. Terkait ini, menurut Reflay Harun, telah ada sanksi denda kepada Habib Rizik dan sesuai aturan. Memang ada konteksnya COVID-19, tapi kalau kita bicara tentang COVID-19 maka sesungguhnya yang terjadi adalah tidak dipatuhinya aturan. Nah kalau tidak dipatuhinya aturan itu namanya pelanggaran, bukan tindak pidana penghasutan, katanya. Terhadap pelanggaran tersebut, kan sudah diberikan sanksi 50 juta rupiah dan sudah dibayar pula, ucap Reflay Harun.